PGPR ternyata memberi hasil yang cukup bagus mengatasi penyakit layu fusarium pada tanaman. Biasanya yang saya tahu itu kebanyakan pada tanaman tomat sama tanaman kentang di sini ya, daerah sini. Halo Sobat Tani, selamat pagi. Jumpa dengan kami, channel saya Sugeng Romo. Oke, kali ini saya akan membahas topik yang masih relevan dengan topik yang kemarin, yaitu tentang manfaat mikorizа ya. Cuma yang sekarang beda lagi, sekarang membahas tentang manfaat dari PGPR. PGPR itu singkatan dari Plant Growth Promoting Bifidobacteria. Jadi apa beda dari PGPR sama mikorizа yang kemarin ya? Kalau PGPR itu basisnya di bakteri, jadi bakteri, mikroorganisme bakteri. Kalau yang mikorizа yang kemarin basisnya itu di fungi atau di cendawan atau jamur ya, itu bedanya. Nah, tapi fungsinya hampir sama, yaitu dia berada di sekitar perakaran, hampir di sekitar perakaran tanaman. Dan apa saja manfaatnya? Ada juga banyak manfaat dari PGPR yang jarang diungkap. Coba saya ungkap sekarang. Jangan skip video ini, lihat sampai habis dan dapatkan informasi yang meningkatkan kualitas pertanian kita. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Baiklah Sobat Tani, sebelum kita mulai kepada topik utamanya, pertama kita akan menjelaskan dulu tentang apa itu sebenarnya PGPR. Yaitu kalau PGPR itu singkatan dari Plant Growth Promoting Bifidobacteria. Jadi maksudnya bakteri perakaran yang memacu pertumbuhan tanaman. Maksudnya mungkin situ kalau diartikan secara harfiah ya, secara bahasa Indonesia lah. Dari situ dapat diambil gambaran ya bahwa PGPR itu sebenarnya adalah sekumpulan bakteri menguntungkan yang utama itu berfungsi untuk memacu pertumbuhan tanaman. Dan PGPR sudah banyak dipakai untuk petani ya, sudah booming beberapa tahun yang lalu. Dan di sini saya akan membuat suatu konten yang lain jadi saya akan mendefinisikan manfaat lebih rinci dari bakteri-bakteri yang mendukung dari PGPR itu. Kenapa dia bisa memberi pertumbuhan yang sangat bagus ke tanaman, dan saya juga memberi beberapa hasil penelitian tentang PGPR itu sendiri bagi pertumbuhan tanaman. Jadi PGPR itu mempunyai peran khusus dalam hal membangun ekosistem perakaran tanaman, bisa meningkatkan laju pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Dan satu lagi yang jarang diketahui oleh petani, yaitu ternyata manfaat PGPR itu sangat luas sekali. Salah satunya adalah sebagai biopestisida, yaitu pestisida alami yang bisa menekan pertumbuhan dari penyakit tanaman. Ya, salah satunya ini ya, salah satunya adalah layu fusarium yang juga disebabkan oleh bakteri. PGPR ternyata memberi hasil yang cukup bagus mengatasi penyakit layu fusarium pada tanaman. Biasanya yang saya tahu itu kebanyakan pada tanaman tomat sama tanaman kentang di sini ya, daerah sini. Oke, semakin menarik kan? Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini. Baiklah, sekarang kita akan membahas masalah bakteri apa saja yang ada di dalam PGPR yang sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman itu sendiri. Oke, yang pertama ini adalah bakteri Pseudomonas florensis. Nah, fungsinya salah satunya itu adalah sebagai dekomposer, kemudian sebagai agen biokontrol, penyuplai unsur hara, produksi hormon tanaman seperti auksin, giberellin, sitokinin, kemudian penginduksi ketahanan tanaman. Terus bakteri yang kedua adalah bakteri Polymixa, yaitu salah satu bakteri yang bisa memproduksi antibiotik, yaitu Polymixa itu memproduksi polymyxin yang dia sebagai antibiotik ya. Terus selain itu juga sebagai biokontrol. Terus kemudian juga dia sebagai memproduksi hormon tanaman seperti auksin dan sitokinin, yaitu hormon atau zat pengatur tumbuh ya. Bakteri ini juga dapat berfungsi sebagai imunostimulan. Maksudnya adalah bakteri yang menstimulan atau merangsang tanaman untuk mempunyai kekebalan atau sistem imunnya sendiri. Kemudian bisa juga berfungsi sebagai agen biokontrol, yaitu bakteri ini dapat mengendalikan nematoda parasit pada tanaman. Ada lagi bakteri Pseudomonas sp, yaitu salah satu bakteri yang sangat penting juga
dia itu salah satunya yang penting itu adalah mengikat nitrogen dari udara. Itu nitrogen dari udara dia ikat melalui fiksasi nitrogen ya, yang nitrogen itu sendiri diserap oleh tanaman. Kemudian menghasilkan zat pengatur tumbuh atau fitohormon, merangsang pertumbuhan tanaman, dan juga bisa menjadi biodegradator, yaitu menghasilkan enzim protease, lipase, selulose, dan amilase, mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon. Yang penting juga dia menghasilkan zat yang bisa melarutkan fosfor. Itu menghasilkan zat yang bisa melarutkan fosfor di dalam tanah. Jadi sangat penting sekali Pseudomonas ini. Kemudian bakteri Bacillus subtilis, yaitu salah satu bakteri dari PGPR ya, yang dia berfungsi juga sebagai biodekomposer ya. Kemudian biofertilizer, biostimulan, bioprotektan, pengendali dari patogen tanaman. Bacillus subtilis ini juga mampu menghasilkan enzim-enzim yang merupakan suatu metabolit sekunder yang dapat mengendalikan patogen dan memacu pertumbuhan dari tanaman. Kemudian sekarang kita masuk ke manfaat PGPR itu secara keseluruhan ya. Jadi PGPR tadi itu sudah saya sebutkan bahwa adalah sekumpulan bakteri baik yang ada di sekitar perakaran tanaman yang dia berfungsi untuk memacu pertumbuhan tanaman. Nah, salah satunya yaitu adalah sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman. Terus manfaat kedua dari PGPR itu adalah sebagai biopestisida atau lebih dikenal dengan mencegah ataupun mengatasi berbagai penyakit tanaman ya. Dia fungsinya sebagai antagonis dari mikroorganisme patogen misalnya. Jadi apa sebenarnya? Dia menghambat dari pertumbuhan dari mikroorganisme yang tidak menguntungkan bagi tanaman. Dan tidak cukup di situ saja manfaat dari PGPR. Ada manfaatnya juga. Selain itu juga dia membangun suatu sistem di perakaran tanaman ya. Itu membangun sistem yang sehat untuk memacu pertumbuhan akar biar lebih sehat di sekitaran akar itu, sama pertumbuhan batang, tumbuhan tanaman ya ke atas itu lebih kuat dan kokoh. Oh ya sobat tani, ada yang kelupaan ada itu. Jadi salah satu manfaat dari biopestisida dari PGPR tadi itu, yaitu salah satunya dia adalah menekan dari pertumbuhan bakteri Fusarium oxysporum ya. Itu salah satu bakteri penyebab dari layu fusarium pada tanaman kentang dan tomat. Jadi dengan PGPR dia akan menekan pertumbuhan bakteri ini, sehingga PGPR dapat digunakan untuk mencegah penyakit layu fusarium. PGPR itu sendiri memproduksi salah satu pengatur tumbuh seperti IAA. Terus IAA itu singkatan dari indol acetic acid ya. Terus gibberellin, auksin, sitokinin. Oke. Kemudian bagaimana cara penggunaan PGPR itu dalam aplikasi di pertanian? Jadi dalam pertanian kita menggunakan PGPR itu ada beberapa metode aplikasi ya. Salah satunya misalnya dari dalam proses bibit. Kita dapat bibit, kita perendaman bibit dengan PGPR ataupun dengan setek ataupun dengan penyiraman ke akar tanaman. Jadi penjelasannya seperti ini. Untuk metode aplikasi PGPR pada tanaman ada beberapa macam ya. Yang pertama PGPR untuk perlakuan benih, yaitu benih yang dibeli dari toko diduga mengandung pestisida itu harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih ya, bisa 3-4 kali. Kemudian benih direndam dalam larutan PGPR dalam konsentrasi sekitar 10 ml per liter air selama kurang lebih 10 menit sampai 8 jam tergantung jenis benihnya. Kemudian dikeringkan di tempat yang teduh sebelum melakukan penanaman atau persemaian. Sedangkan PGPR untuk perlakuan bibit, untuk perlakuan pada setek atau biakan vegetatif lain dapat direndam dengan PGPR selama 1-3 jam lalu langsung ditanam.
konsentrasi yang diperlukan adalah sekitar 10 ml per liter air. Dan metode yang terakhir yaitu aplikasi langsung ke akar tanaman. PGBR dibuat dengan konsentrasi sekitar 5 ml per liter air untuk aplikasi pada tanaman semusim, misalnya ya kentang, kubis, tomat. Kemudian aplikasi dengan cara menyiramkan atau menyemprotkan pada bagian perakaran dengan volume sebanyak 400 sampai 600 ml larutan dalam masing-masing tanaman. Tetapi relatif ya. Pada tanaman tahunan, jumlah larutan yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan umur dan jenis tanaman juga ya. Aplikasi dianjurkan pada pagi hari sebelum pukul 9 pagi dan atau setelah sore hari, setelah pukul 3 sore. Itu di kasus dari hasil penelitian ya. Jadi kali ini saya akan mengambil sampel dari penelitian tentang masalah efektivitas PGBR dari akar bambu terhadap layu fusarium ya. Terus yang kedua itu adalah perendaman bibit bawang merah dalam hal pemacuan pertumbuhan bawang merah dengan menggunakan PGBR akar bambu juga dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Oke, kita simak videonya. Oke, jadi ini adalah jurnal ilmiah, jadi tentang ilmu-ilmu hayati ya. Ini yang di jurnal ini diterbitkan pada 10 sampai 20 Juni 2023. Ini masih baru. Jadi dia meneliti tentang variasi dari konsentrasi PGBR rendam dari akar bambu ya untuk menghambat pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum ya. Terus ini langsung saja ke abstraknya nih. Jadi ini PGBR rendaman akar bambu ini digunakan dalam konsentrasi 2,5, 5, 7,5 dan 10%. Dan kita langsung aja ke hasilnya. Sini kesimpulannya ada. Dari kesimpulannya ini, dari penelitian maka diperoleh bahwa yang hasil terbaik itu adalah penggunaan PGBR 10%. Ini sudah teruji dapat menekan pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum. Oke, dan ini sarannya ini bagi Dinas Pertanian disarankan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan pada petani dalam menggunakan PGBR rendaman akar bambu untuk dijadikan biopestisida. Terus bagi petani hortikultura disarankan untuk mengaplikasikan PGBR rendaman akar bambu sebagai biopestisida dengan konsentrasi 10% secara berkala untuk mencegah dan menekan terjadinya penyakit layu fusarium dan mengurangi pencemaran lingkungan terhadap akibat pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida kimia. Saya kira sudah jelas ini ya. Dan ini adalah jurnal dari Plantropica, yaitu Journal of Agriculture Science ya. Ini 2020. Ini tentang percobaan tentang aplikasi dari PGBR dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah ya. Dengan dia menggunakan perendaman ya dengan P0 itu tanpa menggunakan PGBR, P1 dengan perendaman 30 menit dengan dosis 0 ml, P2 60 dan seterusnya. Ini jadi dosis sama perendaman juga perendaman dengan dosis berapa mililiter. Ini sampai P8 dengan perendaman 60 menit dengan dosis 30 ml. Dan langsung ke hasilnya saja. Ini saya melihat dari hasil di sini adalah di sini ya. Hasilnya di sini, jadi B0 ini adalah yang tidak menggunakan PGBR. Kita ambil ini ya, bobot sekarnya
itu sekitar 51,87 gram. Ini 1 gram ya. Sedangkan dengan menggunakan yang ini P7 ini bisa sampai 120 gram. Terus ada yang sampai 110. Jadi 2 kali lipat lebih ya hasilnya tanpa menggunakan PGPR dengan menggunakan PGPR ini dari hasil jurnal penelitian ini. Jadi dari sini sudah kelihatan bahwa PGPR sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan. Terus untuk proses pembuatan PGPR itu sendiri bagaimana? Sebenarnya proses pembuatan PGPR dari akar bambu ini ya, itu sudah banyak di-share oleh teman-teman YouTuber yang lain. Cuma di sini juga saya akan memberikan secara singkat aja ya. Jadi ini saya ada di bawah pohon bambu. Di sini banyak sekali ini akar bambu ini ya. Ini akar bambu saya coba ngambil dari ini akar bambu ya, seperti ini. Ini adalah akar bambu dan ini banyak sekali akar bambu yang berada di permukaan. Jadi seperti ini ya. Nah, ini akar bambu ini sebenarnya dari banyak mengandung bakteri, itu sudah di pinggir-pinggir akar ini sendiri. Dan biasanya orang ngambil biasanya 1 on ya, tapi di sini biasanya 1 genggam itu sudah cukup. Jadi saya menggunakan ini untuk oh ya, untuk aplikasi untuk pembuatan akar bambu ini sebenarnya ada yang bilang itu harus dibersihkan, dicuci dengan air sampai bersih. Ada yang nggak usah dicuci, cukup dipisahkan dengan tanahnya aja. Menurut saya ya kedua-duanya benar juga sih. Cuma masalahnya mungkin masing-masing punya alasan sendiri ya. Kalau saya cenderung lebih suka tidak dicuci karena dengan itu mungkin bakterinya lebih banyak ya. Ini saya masukkan ke botol sini, ini ya, botol sini saya bersihkan terus dari tanah, kemudian saya masukkan ke botol ini, saya penuhkan sampai penuh segini, baru saya masukkan air ke dalam sini dan saya diamkan selama 3 hari. Nah, disitulah jadi biangnya PGPR. Itu sangat mudah sekali sebenarnya. Baru setelah 3 hari kita akan buat suatu larutan. Kalau ini saya ambil 200 ml, sekitar seginilah, sekitar 1 gelas 200 ml itu ya, 1 gelas lah, itu ke dalam 10 liter larutan itu tadi. Nah, cara membuat larutannya itu seperti ini. Pertama, siapkan gula merah sebanyak 200 gram, kemudian dedak setengah kilogram, terasi 1 saset kecil itu saja ya. Terus tambah kapur enjet, itu kapur yang sudah matang itu sekitar 1 sendok makan. Proses pembuatannya, pertama masukkan 10 liter air ke dalam panci. Bahan-bahan tadi yang sudah disiapkan semua masukkan ke dalam panci, lalu aduk semuanya secara merata. Siapkan kompor dan rebus larutan tadi sampai mendidih, biarkan sampai dingin, dan terakhir kalau sudah dingin masukkan 200 ml biang PGPR tadi ke dalam larutan dan aduk sampai merata. Kalau sudah siap semuanya, jadi masukkan larutan PGPR yang sudah dicampur dengan biang PGPR tadi itu ke dalam wadah tertutup, biasanya jerigen atau timba besar ya, yang muat sekitar 10 liter. Lalu tutup rapat, biarkan selama 10 hari lebih nggak apa-apa, sampai PGPR siap diaplikasikan ke tanaman. Biasanya tandanya itu sudah ada berbau tape ya, bau khas tape. Terus selama proses fermentasi, bila wadah mengembung, biasanya ada gas yang dihasilkan itu ya. Ketika wadah mengembung, segera keluarkan udara yang ada di dalam wadah. Kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya PGPR itu sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Enggak cuma untuk pertumbuhan, juga untuk biopestisida dan untuk menjaga area ekosistem perakaran dan tanaman itu menjadi lebih baik ya. Oke, jadi teman-teman atau sobat tani bisa mencoba membuat sendiri di rumah. Untuk PGPR itu sangat mudah dan
bisa diaplikasikan dan juga bisa berbagi pengalaman di sini kalau sudah ada yang pengalaman tentang manfaat PGPR bagi tanaman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Dan saya ingatkan jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar mendapatkan informasi-informasi bermanfaat tentang dunia pertanian